Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, masih membahas tentang dinamika rotasi ya Dek ya, fisika SMA kelas 11. Soalnya mirip seperti soal yang barusan kita bahas. Diketahui sistem katrol seperti pada gambar. Massa M1 8 kg, massa M2 5 kg, kemudian massa katrol 4 kg. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian katrol itu merupakan silinder pejal, berarti nanti I sama dengan setengah mr kuadrat ya. Nah, seperti ini. Dan bergerak rotasi. Maka percepatan sistem adalah, jadi biasanya yang ditanyakan di soal itu adalah percepatan dan tegangan tali. Kalau di video sebelumnya, kita telah bahas dengan menggunakan dua cara ya, yaitu dengan menggunakan rumus cepat dan cara konsep. Di video kali ini, kita akan coba langsung menggunakan cara cepat saja. Tetapi di sini soalnya saya tambah, yaitu menghitung T1 dan T2 ya. Jadi T1 itu adalah tegang tali di sini, kemudian T2 itu ada di sini ya. Oke, masih ingat ya rumus cepat untuk menghitung percepatan. A itu sama dengan sigma F dibagi M total ditambah K dikalikan dengan M. Nah, mungkin ada beberapa adik-adik di antara kalian yang belum menyaksikan video saya sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya itu soalnya seperti ini, mirip, tetapi bendanya itu hanya satu ya. Di sana sudah saya bahas dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah rumus cepat seperti ini, dan cara yang kedua itu cara konsep. Saran saya sebelum dilanjutkan ya, atau mungkin nanti setelah menyaksikan video ini, adik-adik bisa menyaksikan video saya sebelumnya. Karena bagaimanapun juga konsepnya harus kalian kuasai dengan baik. Karena yang namanya rumus cepat itu pasti tidak bekerja dalam semua tipe soal. Ya. Nah, sekarang sigma F itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak lurus. Di sini benda yang bergerak lurus itu adalah M1 dan M2. Ya, dia bergerak naik turun. Sementara benda yang bergerak rotasi, ya tentu saja di sini adalah katrol, ya kan? Coba kita cek. Di sini M1 masanya 8 kg. Kemudian M2 5 kg. Nah, maka pada M1 yang ini akan bekerja gaya berat, ya kan? Berat itu adalah M kali G, berarti 8 kali 10 sama dengan 80 Newton, ya kan? Kemudian pada M2 ini juga akan bekerja gaya berat 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Nah, karena menang M1 80 dengan 50 kan menang 80. Berarti nanti M1 ini akan bergerak ke bawah ya, katrolnya akan berputar berlawanan dengan jarum jam, sementara M2 itu akan bergerak naik ke atas. Bisa membayangkan ya. Nah, berarti di sini sigma F-nya itu adalah 80 dikurangi dengan 50. Ini kan tarik-tarian, ya kan? Yang menang itu yang besar, yang kalah berarti yang kecil. Nah, nanti kalau kita masukkan ke sini, jadi A itu sama dengan sigma F ya, 80 dikurangi 50 ya, dibagi dengan M total. Berarti M1 ditambah M2. Jadi M1-nya 8, M2-nya 5. Ditambah K dikalikan dengan M. K itu adalah konstanta inersia dari katrol yang berbentuk silinder pejal. Nah, nilainya sama dengan setengah. Ya, berarti setengah dikalikan dengan massa katrol. Massa katrolnya tadi berapa? Massa katrolnya 4 ya. Oke, berarti ini setengah kali 4. Coba kita hitung sama-sama ya. 80 dikurangi 50 itu kan sama dengan 30. Kemudian setengah dikalikan 4 itu 2. 2 ditambah 5 7. 7 ditambah 8 15. Nah, ini angkanya cantik sekali. Ya kan, 30 dibagi 15 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat ya. Artinya percepatan sistem sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita akan coba juga menghitung T1 dan T2. Nah, untuk menghitung T1 dan T2, kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma F itu adalah resultan gaya ya Dek ya. M itu adalah massa benda yang bergerak translasi, yang bergerak lurus. Kemudian A itu adalah percepatan. Nah, tadi sudah kita hitung ketemunya 2. Kita mulai dengan menghitung T1. Berarti di sini kita gunakan M1 ya kan, karena T1
itu bekerja pada M1. Nah, pada M1 berarti nanti bentuk hukum Newton yang keduanya adalah 80 dikurangi T, ya kan? Karena dia bergerak ke bawah. Yang searah dengan pergerakan benda kita beri tanda plus. Berarti W-nya ini ya plus. Lalu yang berlawanan dengan gerak benda T1 ini kita beri tanda minus. Nah, mungkin ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi setiap kali kita menggambar gaya tegang tali, itu selalu kita gambarkan dengan panah yang saling berlawanan seperti ini. Jadi ceritanya M1 itu merasakan gaya tegang tali arahnya ke atas. Sebaliknya katrol itu akan merasakan gaya tegang tali T1 arahnya ke bawah. Ya. Nah, karena kita sekarang sedang berbicara tentang M1, berarti gaya tegang talinya adalah yang berarah ke atas. Nah, maka di sini minus. Jelas ya? Oke, berarti 80 dikurangi T sama dengan M1. Berarti 8 dikalikan dengan A. A-nya 2. Nah, maka 80 dikurangi 16 sama dengan T. Ya kan? Berarti T di sini T1 ya, sama dengan 80 dikurang 16. Berapa 80 dikurang 16? 80 dikurangi 16 itu 64 ya, 64 Newton. Nah, sekarang kita akan menghitung gaya tegang tali pada M2 ya, berarti T2. Jadi pada M2 nanti hukum Newton yang keduanya adalah tetap ya, ini sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya itu adalah T2 dikurangi 50, ya kan? Karena M2 itu kan bergerak naik ke atas. Nah, perjanjian tandanya adalah kalau ada gaya yang searah dengan gerak benda, kita beri tanda plus. Lalu kalau ada gaya yang berlawanan dengan gerak benda, contohnya 50 Newton, ya kan? Dia arahnya ke bawah, bendanya bergerak ke atas, berarti dia menghambat, kita beri tanda minus. Jelas ya? Berarti di sini T2 dikurangi W2, W2-nya 50, langsung aja ya, sama dengan M2, M2-nya 5, kemudian kita kalikan dengan A, A-nya 2. Nah, maka kita dapatkan T2 sama dengan berapa? 50 ditambah 10 sama dengan berapa? 60 Newton. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan di sini T1 tidak sama dengan T2. Nah, ini mungkin berbeda dulu ketika adik-adik belajar hukum Newton yang kedua di fisika SMA kelas 10 ya. Tegang tali kalau ada dalam satu tali yang sama, itu berarti tegang talinya kan sama. Tetapi ketika kita belajar tentang dinamika rotasi, tegang tali yang sisi kiri dengan tegang tali yang sisi kanan, walaupun talinya sama, itu tidak sama, ya kan? Mengapa? Karena gaya tegang tali di sini berfungsi untuk menghasilkan momen gaya yang bekerja pada katrol. Itulah mengapa kalau pada dinamika rotasi, masa katrolnya tidak diabaikan, ya kan? Karena nanti kita bisa menghitung momen gaya yang bekerja pada katrol, sehingga katrol ini bisa berputar. Oke ya, itu bedanya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.